Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa memberikan materi secara Zoom live, tapi di sini saya membuat video recording terkait mata kuliah komputerisasi penganggaran dan teori portofolio dan analisis investasi. Oke, jadi di sesi kali ini di mata kuliah komputerisasi anggaran, kita akan membahas terkait anggaran laba rugi. Kemudian untuk di mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, kita akan membahas materi terkait dengan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Oke, kita mulai di mata kuliah komputerisasi penganggaran dulu terkait materi anggaran laba rugi. Saya izin share screen terlebih dahulu di sini. Oke, baik. Di sini sudah ada anggaran laba rugi. Sebentar. Untuk fullnya, oke. Di sini kita bahas terkait anggaran laba rugi. Hmm, Sebentar untuk materinya, sepertinya agak salah ya. Oh enggak, ini betul. Kemudian, oke, supaya lebih full. Kita masuk ke dalam materi anggaran laba rugi di sini. Apa sih apa sih pengertian dari penggunaan anggaran laba rugi di sini? Di sini pengertiannya, anggaran laba rugi adalah merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan produksi, kemudian juga beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada suatu periode anggaran. Nah, itu pengertian dari anggaran laba rugi. Nah, mengapa yang jadi pertanyaan, mengapa perusahaan memerlukan anggaran laba rugi ini? Yang pertama, dengan membuat anggaran laba rugi di sini, perusahaan mengetahui seberapa besar laba yang akan diterima atau kemungkinan kerugian yang akan diterima oleh perusahaan. Jadi, perusahaan mengetahui potensi keuntungan dan potensi kerugian jika membuat anggaran laba rugi di dalam penyusunan anggaran bisnisnya. Itu ya, teman-teman. Kemudian juga, apa sih manfaat dari anggaran laba rugi di sini? Dengan adanya anggaran laba rugi, perusahaan akan tahu laba rugi yang terjadi pada perusahaan sehingga bisa meminimalisir terjadinya kerugian di masa yang akan datang. Jadi bisa mengantisipasi kerugian di masa yang akan datang dan juga bisa mengestimasi keuntungan atau potensi keuntungan yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, dapat membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Kemudian terakhir sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Jadi itu manfaat dari penyusunan anggaran laba rugi. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana keterbatasan dan kegunaan dari anggaran laba rugi. Di sini, keterbatasan dari anggaran laba rugi adalah pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat, kemudian tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Jadi, misalnya ada pos-pos yang harusnya ditulis di laporan keuangan, akan tetapi tidak tertulis. Nah, di sini juga nggak bisa diukur gitu. Nah, ini salah satu keterbatasannya. Kemudian angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi. Oke, jadi kan laba itu terpengaruh dari metode pencatatan ya. Ada first in first out, ada last in first out, ada metode average dan lain sebagainya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh metode akuntansi yang dipergunakan di dalam proses pencatatannya. Kemudian yang ketiga, pengukuran laba yang dapat melibatkan pertimbangan. Di sini keterbatasannya. Jadi kalau misalnya ada pertimbangan gitu ya di dalam penyusunan anggaran laba rugi ini sangat terbatas. Kemudian kegunaannya di samping keterbatasannya tadi, yang pertama mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan dengan melakukan kajian terhadap pendapatan dan
beban yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi di dalam anggaran laba rugi ini, si perusahaan bisa menganalisis gitu ya, menganalisis bagaimana sih kinerja yang terdahulu gitu dari pendapatan dan beban operasional yang harus dikeluarkan sehingga nanti bisa mengefisiensikan anggaran tersebut untuk masa yang akan datang bisa lebih efisien gitu. Nah, jadi di sini gunanya yang pertama adalah untuk mengevaluasi. Kemudian yang kedua di sini memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan. Informasi keuangan perusahaan di masa lalu dapat dijadikan dasar dalam melakukan prediksi kinerja dari perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Jadi anggaran laba rugi ini berdasarkan data atau historis dari laporan keuangan atau anggaran laba rugi tahun-tahun atau periode sebelumnya yang dijadikan sebagai data atau patokan untuk menyusun anggaran laba rugi di periode yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga di sini yaitu mengkoordinasikan suatu metode atau cara yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam perusahaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia pada suatu perusahaan. Kemudian yang keempat di sini untuk memfasilitasi alat pengukur serta mengendalikan kinerja yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok. Nah, itu kita sudah bahas terkait dengan keterbatasan dan kegunaan dari anggaran laba rugi. Kemudian, bagaimana bentuk dan penyusunannya? Nah, di sini bentuk anggaran laba rugi yang pertama yaitu bentuk single step atau langsung, yaitu bentuk laporan laba rugi single step hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba dan kumpulan akun-akun dengan biaya kerugian. Kemudian yang kedua, bentuk multiple step atau tidak langsung, yaitu metode multiple step adalah bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Nah, jadi di sini di dalam membuat bentuk anggaran laba rugi itu ada dua metode ya. Ada metode single step atau langsung ada multiple step gitu. Kalau single step di sini membedakan mana pendapatan dan keuntungan dan mana akun biaya dengan kerugian gitu. Nah, di sini kita akan bahas terkait penyusunan anggaran laba rugi. Pada kenyataannya, penyusunan anggaran laba rugi sangatlah mudah. Mengapa? Karena kita hanya perlu mengutip seluruh saldo-saldo pada akun pendapatan dan beban dalam kolom-kolom laba rugi di neraca lajur. Pada umumnya, anggaran laba rugi memiliki unsur-unsur seperti berikut. Di sini ada neraca lajur ya, di sini ada neraca lajur, yaitu yang memperlihatkan laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan atas kas, kemudian dikurangi beban-beban operasional atau beban-beban pokok penjualan atau pendapatan. Jadi intinya, laporan laba rugi itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pendapatan dan komponen beban. Oke, Kak. Di sini kita lihat setelah beban-beban dikurangi atas pendapatan atau penjualannya, kita bisa mengetahui apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, di sini. Kemudian juga apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus atau enggak, kita bisa lihat dari laporan laba ruginya. Kemudian juga kita bisa tahu laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak itu seberapa gitu ya. Karena kita tahu kan keuntungan atau laba itu kan macam-macam. Ada laba sebelum pajak, ada laba setelah pajak, ada laba sebelum bunga dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu dari penyusunan anggaran laba rugi tersebut. Nah, kita langsung aja ke contoh kasus dan pembahasan di sini. Dari data-data berikut, susunlah anggaran laba rugi untuk 3 bulan terakhir pada tanggal 31 Maret 2020. Di sini diketahui anggaran penjualan bulan Januari, Februari, Maret adalah sebagai berikut. Berarti di sini ada 3 bulan apa namanya periode penjualan. Yang pertama, di bulan Januari, penjualan sebesar 500 unit dengan harga per unitnya adalah 100.000.
Di bulan Februari meningkat jadi 550 unit dengan harganya masih sama, yaitu 100.000. Di bulan Maret penjualannya masih tetap sama 550, akan tetapi harga per unitnya naik dari 100.000 menjadi 125.000 di sini. Itu informasi yang pertama yang diketahui. Informasi yang kedua di sini, informasi dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. Persediaan barang jadi atau siap jual di sini per 1 Januari 2020 adalah sebesar 47.500 unit. Ini adalah persediaan barang jadinya per 1 Januari. Nilai persediaan barang jadi awal adalah sebesar 2.375 juta rupiah. Kemudian, persediaan akhir barang jadi setiap bulannya adalah 10% dari penjualan tiap bulan. Nah, kita harus mengkalkulasikan dulu nih yang ini nih. Penjualan tiap bulannya, nanti di akhir periode penjualannya kita kalikan 10% untuk mengetahui seberapa besar persediaan akhir barang jadinya. Ya, teman-teman. Nah, informasi yang ketiga, kita mengetahui di sini ada anggaran biaya produksi memperlihatkan data sebagai berikut. Kita tahu penyusun harga pokok produksi atau harga pokok penjualan itu ada 3 komponen. Yang pertama biaya bahan baku, kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita ketahui untuk biaya bahan bakunya adalah 51.375 juta. Kemudian di sini juga biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 25.687.500. Kemudian BOP-nya di sini sebesar 9.562.500. Oke, itu informasi ketiga yang kita ketahui. Kemudian yang keempat, asumsi arus biaya yang digunakan untuk persediaan barang jadi adalah metode rata-rata atau average method. Kemudian informasi selanjutnya, berikut informasi tentang beban operasional yang diperoleh dari anggaran beban operasi variabel. Nah, di sini kita melihat beban penjualannya sebesar 2% dari nilai penjualan setiap bulan. Kemudian beban administrasinya adalah sebesar 0,75% dari nilai penjualan setiap bulannya. Kemudian di sini ada beban operasi tetap. Di sini ada beban penjualan sebesar 1.260.000.000. Kemudian beban administrasinya adalah 1.500.000.000 rupiah. Nah, kemudian informasi yang terakhir berdasarkan data di soal, yaitu pajak penghasilannya yang diterapkan atas penghasilan perusahaan tersebut adalah sebesar 30%. Nah, ini apa namanya informasi-informasi yang diketahui berdasarkan contoh kasus gitu ya, yaitu ya kita diminta untuk membuat anggaran laba rugi untuk 3 bulan terakhir pada periode 31 Maret 2020 gitu. Nah, caranya di sini penyelesaiannya adalah yang pertama, penjualan. Berdasarkan informasi di awal yang poin A di sini, anggaran penjualan itu kan ada 3 bulan di Januari, Februari, dan Maret masing-masing. Januari apa namanya menjual sebesar 500.000 unit dengan harga 100.000 unit. Februari sebesar 550 unit, 550.000 unit dikali 100.000 harga per unitnya sampai dengan Maret sebesar 550.000 unit dengan harga per unitnya adalah sebesar 125.000 rupiah. Nah, di sini kita kalkulasikan terlebih dahulu. 500.000 dikali 100.000. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, nolnya kurang satu. Harusnya di sini adalah 50 miliar. Oke, bukan 5 miliar. Karena 500 ribu dikali dengan 100.000 hasilnya adalah 500 miliar. 50 miliar, sorry. Bukan 5 miliar. Nah, kemudian penjualan di Februari sebesar 550.000 unit dikali 100.000. Nah, harganya berarti totalnya adalah 55 miliar. Dan terakhir di bulan Maret, penjualannya masih tetap 550.000 unit. Akan tetapi harga jual per unitnya meningkat menjadi 125.000 unit, maka totalnya menjadi 68 miliar 750 juta. Kemudian kita totalkan
penjualan dari Januari sampai Maret tersebut yaitu sebesar 173 miliar 750 juta. Oke, kemudian bagaimana menghitung beban administrasi dan umum? Nah, untuk poin A kita sudah selesai. Kemudian untuk poin B di sini, nah untuk poin B di sini ada yang namanya beban administrasi di sini. Oh sorry, kalau beban administrasi bukan di poin B, tapi di poin E. Nah, di poin E di sini kita lihat beban administrasi adalah sebesar 0,75% dari penjualan setiap bulannya. Berarti di sini kita harus mengkalikan 50 miliar dikali dengan 0,75 di sini. Kemudian kita harus mengalikan 55 miliar dengan 0,75 dan kita juga harus mengalikan 68 miliar 750 juta dengan 0,75 di sini. Oke, teman-teman. Nah, hasilnya 50 miliar dikali 0,75 adalah 37.500. Untuk Januari beban administrasi dan umumnya, untuk Februari kita mengalihkan 55 miliar dengan 0,75%, hasilnya adalah 41.250.000. Dan yang terakhir di bulan Maret kita mengalihkan total penjualan sebesar 68 miliar 750 juta dengan 0,75%, hasilnya adalah sebesar 51.562.000. Kemudian, kita totalkan beban administrasi dan umum tersebut dari bulan Januari sampai dengan Maret. Totalnya adalah 130.312 ribu. Nah, di sini nggak ada 500-nya ya, teman-teman. Harusnya di sini nol juga ya. Nah, ini juga nol. Kemudian, kita tambahkan dengan beban administrasi dan umum sebelumnya. Nah, berapa? Di sini kalau ditanya apa namanya beban administrasi sebelumnya adalah sebesar 1.500.000.000. Nah, kita pindahkan ke sini 1.500.000.000 ditambah 130.312.000 hasilnya 1.630.312.000. Begitu, teman-teman. Nah, untuk beban itu untuk beban administrasi dan umum. Nah, kalau untuk beban penjualannya di sini di dalam poin E disebutkan adalah 2%, teman-teman, ya yang ini ya. Nah, 2%. Kemudian kita kalikan saja 2% tersebut dengan total penjualan di tiap periodenya dari bulan Januari hingga dengan bulan Maret. Nah, di bulan Maret sendiri, di bulan Januari sendiri kita tahu total penjualannya adalah 50 miliar. Berarti 50 miliar dikali 2% hasilnya adalah 1 miliar. Kemudian di Februari, total penjualannya adalah 55 miliar dikalikan 2% hasilnya menjadi 1.100.000.000 rupiah. Kemudian untuk di bulan Maret, total penjualannya adalah 68 miliar 750 juta dikalikan 2% yang ini hasilnya adalah 1.375.000.000 rupiah. Kemudian, kita totalkan kembali beban penjualan dari periode Januari hingga periode Maret, yaitu totalnya menjadi 3.475.000.000 rupiah. Gitu, teman-teman. Kemudian kita lihat dulu di poin E, oh ternyata ada beban penjualan sebelumnya, yaitu sebesar 1.260.000.000. Berarti kita tinggal tambahkan aja di sini, berdasarkan soal di atas, yaitu 3.475.000.000 ditambah dengan 1.260.000.000 hasilnya adalah 4.735.000.000 rupiah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui berapa beban operasional perusahaan dan juga berapa total penjualan atau pendapatan perusahaan. Langkah selanjutnya, kita buat tabel di Excel ya. Saya sarankan untuk nanti kalau ada soal latihan soal ya, penyelesaiannya kalian menggunakan Excel saja ya, nggak usah di manual gitu ya. Kalau manual mungkin nanti kalau UASnya project base mungkin Excel lagi. Tapi kalau misalnya UASnya nggak project base, mungkin bisa dijadikan ujian tulis untuk manualnya. Oke. Di sini kita buat anggaran laba rugi untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Nah, di sini kita lihat penjualan.
Penjualannya totalnya adalah 173 miliar 750 juta. Dari mana kita dapatnya? Dari sini yang sudah tadi kita hitung. Oke, teman-teman. Kemudian beban pokok penjualan atau saldo awal persediaan barang jadi. Di sini ada 2 miliar 735 juta. Dari mana? Dari soal atau informasi soal yang tadi sudah kita bahas. Yang ini, teman-teman. Oke. Nah, yang ini. Kemudian kita pindahkan di sini. Kemudian biaya produksinya, biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung yang digunakan, dan BOP yang digunakan. Nah, di sini kita taunya dari mana? Dari informasi soal juga di poin C yang ini. Kita tinggal pindahkan saja apa namanya yang ada di poin C ini ke tabel anggaran laba rugi di sini. Pindahkan ke sini satu persatu, teman-teman. Kemudian setelah itu kita totalkan dari biaya produksi, sorry, dari saldo awal persediaan barang jadi dengan biaya produksi. Dimulai dari 2 miliar 735 juta sampai dengan 9 miliar 562 juta 500. Totalnya adalah persediaan barang jadi siap jual adalah 89 miliar 360 juta rupiah. Nah, kemudian di sini dikurangi persediaan barang jadi. Nah, di mana nih persediaan barang jadinya? Di sini adalah 17 miliar 375 juta rupiah. Dari mana? Nah, kita lihat di sini di dalam informasi poin B. Di dalam informasi poin B, persediaan barang jadi setiap bulan adalah 10% dari penjualan tiap bulan. Oke, kita sudah tahu total penjualan di tiap bulannya ada berapa. Di sini adalah 173 miliar 750 juta. Di sini ya, yang tadi sudah kita hitung. Ataupun kita bisa ketahui di sini. 173 miliar 750 juta. Tinggal dikalikan dengan 10% di sini, teman-teman. Hasilnya adalah 17 miliar 375 juta gitu. Jadi 10% dari ini, oke? Dari total yang ini. Oke. Kemudian berapa beban pokok penjualannya? Beban pokok penjualannya yaitu persediaan barang jadi siap jual yang ini 89 miliar 360 juta dikurangi persediaan akhir barang jadi yaitu sebesar 17 miliar 375 juta, hasilnya adalah 71 miliar 985 juta rupiah gitu. Nah, kemudian laba, laba kotor yang dianggarkannya berapa? Tinggal dikurangi aja. Penjualan atau pendapatan dikurangi Saat dengan ini beban pukul pokok 19. penjualannya, yaitu untuk penjualannya sebesar 173 miliar 750 juta dikurangi beban pokok penjualannya yaitu sebesar 71 miliar 985 juta, maka laba kotor yang dianggarkannya adalah sebesar 101 miliar 765 juta rupiah. Oke. Kemudian bagaimana beban operasionalnya? Tadi kan kita beban operasionalnya sudah kita hitung ya. Beban operasionalnya itu kan ada dua, ada beban penjualan dan ada beban administrasi dan umum. Di sini beban penjualannya adalah totalnya 4 miliar 735 juta dan untuk beban administrasi dan umumnya adalah 1 miliar 630 juta 312 rupiah. Nah, kita tinggal pindahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu di sini untuk beban operasionalnya, yaitu 4 miliar 735 juta ditambah 1 miliar 630 juta 312 ribu 500. Hasilnya adalah 6 miliar 365 juta 312 ribu 500. Nah, kemudian laba sebelum pajaknya atau earning before interest tax-nya berapa? Tinggal kita kurangkan saja laba kotor yang dianggarkan dikurangi di sini ya, dikurangi beban administrasi dan beban penjualan atau beban operasionalnya. Totalnya sebesar 6 miliar 365 juta 312 ribu 500. Hasilnya, EBIT-nya atau earning before interest tax-nya atau laba sebelum pajak yang dianggarkannya adalah sebesar 95 miliar 399 juta 687 ribu 500. Oke. Kemudian di sini kita ada
Perkiraan pajak penghasilan sebesar 30%. Dari mana 30% ini? Dari informasi yang kita dapat dari soal tadi, yaitu di poin F. Yaitu pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan perusahaan adalah sebesar 30%. Ya, teman-teman. Nah, setelah itu 30% dari EBIT di sini atau earning before interest tax. Jadi 95 miliar 399 juta 687.500 dikalikan dengan 30%. Hasilnya adalah 28 miliar 619 juta 906.250. Itu untuk pajaknya. Kemudian laba bersihnya atau earning after tax-nya atau net profit-nya adalah sebesar 66 miliar 779.781.250 didapat dari mana? Yaitu EBIT dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 30%. Gitu, teman-teman. Baik, untuk materi komputerisasi penganggaran mungkin cukup sampai di sini, teman-teman. Atau anggaran bisnis lah ya, sama aja gitu ya. Untuk selanjutnya adalah kalian membuat eh, latihan soal, jawaban latihan soal di dalam Excel ya, teman-teman. Saya share screen dulu ya. Di sini saya share screen dulu untuk latihan soalnya. Nah, ini dia. Seperti biasa, teman-teman, di sini seperti yang sudah tadi kita bahas, kalian diminta untuk membuat anggaran laba rugi selama 3 bulan terakhir, gitu ya. Kemudian di sini seperti biasa huruf X-nya diganti dengan angka terakhir pada nomor pokok mahasiswa atau nomor induk mahasiswa kalian masing-masing. Gitu ya. Kemudian penyelesaiannya adalah gunakan Microsoft Excel gitu, teman-teman. Oke, seperti biasa nanti untuk jawabannya kalian kirim di Learning Management System atau LMS gitu ya teman-teman. Baik, mungkin untuk mata kuliah komputerisasi penganggaran cukup sampai di sini. Kita berlanjut ke mata kuliah selanjutnya. Oke.